Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Binskuy semuanya, balik lagi sama aku, Reva di Binskuy Bincang-Bincang Skuy di podcast UKM Seni Religi. Tepuk tangan dong. Oke guys, kali ini vibes-nya agak beda dikit ya dari episode sebelumnya atau episode setelahnya, nggak tahu. Karena gini agak-agak orangnya agak formal. Waduh, nih. Karena enggak dong. Aduh, gak dong. Karena kita bakalan ngebahas sesuatu hal yang itu berkaitan sama ya agak ke ranah serius dikit gitu. Oke. Tapi mungkin bisa perkenalan dulu nih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Zuliman Ihsanuddin Rudianto. Bisa dipanggil Zulan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2022. Ini udah tua nih. Aduh, jangan gitu dong. Oke, kalau boleh tahu di SR ini sebagai apa nih? Nah, aku di SR ini sebagai anggota pembinaan dari bidang karya ilmiah Al-Quran. Karya ilmiah Al-Quran. Iya, betul sekali. Aduh, wah ini kita bakalan bahas soal kayak penelitian. Waduh. Inovasi, mantep bah. Ini salah satu bukan inspiratif ya, tapi juga informatif karena pengetahuan kayak betul gitu. Sekali. Oke, lagi-lagi guys, di sini ada fun fact boy yang kalau ada aku pasti ada satu fun fact dengan narasumber kita karena apa tuh? Kita sama-sama dari fakultas yang sama. Woi, satu FEB, satu jiwa FEB. Satu jiwa FEB. Jargon dong. Jangan kepanjangan nanti. Kepanjangan. Tapi kalau aku dari ekonomi pembangunan, kalau Kezulan dari ekonomi Islam. Masya Allah. Tabarakallah. Sarungan gak ini? Waduh, gak dong. Belum pakai kopiah ini. Oke, mungkin kita bridgingan dulu ya. Mungkin awalnya kenapa sih bisa? Mungkin basic dulu dah. Oke. Tahu SR atau tahu pembinaan karya ilmiah Al-Qur'an itu awalnya gimana? Oke, jadi aku tahu SR itu bahkan sebelum mulai kuliah. Jadi waktu itu setelah resmi diterima di UB, ini langsung inisiatif stalking gitu. Apa sih organisasi yang berbau-bau rohis gitu. Biasanya rohani Islam kan kalau di SMA iya, gitu. Betul. Nah, di situ udah tuh aku stalking gitu, ternyata ada nih UKM Seni Religi. Nah, itu apa tuh? Isinya kan belum tahu sama sekali. Jadi akhirnya karena penasaran ketika maba udah langsung daftar aja gitu. Waktu itu masih banyak tuh yang nemenin dari teman-teman ekonomi Islam, ada yang pas screening tuh nemenin bareng. Sekarang. Nah, sekarang udah pada hilang semua. Berarti ini kurang istiqomah. Berarti istiqomah nih. Alhamdulillah istiqomah. Applause. Hormat. Oke, tapi emang di awal tuh udah orangnya udah tertarik sama kayak dunia penelitian atau emang kayak mungkin awalnya cuma penasaran doang sama karya ilmiah atau emang udah tahu dan udah passionnya emang maunya di situ? Oke, kalau dari awal dulu waktu di SR itu sebenarnya belum tahu ya terkait ada bidang karya ilmiah Al-Quran itu seperti apa gitu. Cuma pertama kali kenal karya tulis ilmiah itu justru waktu di FEB, karena di FEB juga ikut salah satu organisasi yang memang fokus di kepenulisan juga gitu ya. Jadi ada insight dari situlah gitu, dari insight itu terus karena tertarik ke dunia karya tulis ilmiah dan juga basicku juga pendidikannya kan ekonomi Islam tuh. Betul. Jadi kan ya match lah gitu. Jadi ada karya penelitian, ada karya ilmiah sama ekonomi Islamnya gitu. Nah, baru pas di merge, di combine itu ternyata di SR ada nih karya ilmiah Al-Quran. Jadi mulai cobalah diperdalam gitu. Apa sih yang membedakan karya tulis ilmiah yang biasanya aku buat gitu secara umum gitu. Kemudian ketika di SR ada imbuhan atau ada landasan Al-Qur'annya gitu kan. Ini bahasanya udah teknis banget ya guys. Wah, agak berat. Aduh, jadi ya jadi nambah insight baru. Ternyata ada karya yang secara umum, ada karya yang secara berlandaskan Al-Qur'an gitu. Jadi banyaklah referensi yang mungkin bisa digunakan buat nyusun skripsi nanti gitu ya. Itu adalah sekali mending 2 pulau terlampaui, ya kan? Betul. Siap, betul. Berarti ini ya itu buat pesan buat kita semua ya. Kalau misalkan ya kalau ikut apa-apa itu yang bisa ngimpact gitu loh ke kita. Sekali. Gak cuma di jangka pendek tapi bisa di jangka panjang kayak gitu. Oke, tadi aku nge-mention nih karya ilmiah yang umum sama yang
yang khusus atau karya ilmiah Al-Qur'an yang sekarang itu di pembinaan SR kayak gitu. Betul. Perbedaannya apa? Nih, kan udah Oke. suhu guys. Aduh, jangan Amin, gitu. amin. Amin. Oke, jadi secara garis besar pasti dalam karya tulis ilmiah secara umum maupun karya tulis ilmiah Al-Qur'an itu secara struktural hampir mirip saja, tapi di dalam esensi isinya. Jadi kayak misalkan di latar belakang, Betul. latar belakang ya pendahuluan bab 1 itu, kalau di karya tulis ilmiah Al-Qur'an itu kita nge-mention ayat-ayat apa sih yang relevan dengan permasalahan yang kita angkat. Gitu. Jadi kita mencoba meriletkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah yang fenomenanya itu terjadi di masa sekarang gitu. Kayak misalkan ada bencana alam, banjir gitu-gitu kan. Itu kan ada tuh ayat-ayat yang mengecam kondisi-kondisi tersebut gitu. Dan juga yang paling membedakan nanti di bagian bab 2 dan juga bab 4 gitu. Jadi Apa ada tuh? landasan teorinya. Bab 2 kan iya, landasan betul, teori betul. kan. Aduh. Nah, di situ kita benar-benar mengkaji kayak ya bukan mentafsir ya, tapi kayak memasukkan tafsir-tafsir dari tokoh-tokoh ulama gitu tentang ayat yang kita gunakan sebagai landasan. Dari ide kita, dari permasalahan yang kita angkat. Nah, ayatnya kita kaji dulu di landasan teori. Baru nanti di bab 4 kan isinya pembahasan tuh. Betul. Nah, bab 4 pembahasan itu bagian pertama itu kita bedah dulu ide kita, inovasi kita itu melalui perspektif dari Islam itu sendiri atau perspektif dari Al-Qur'annya seperti apa gitu. Jadi ketika kita menyusun ide, apakah ini sudah sesuai dengan syariat-syariat Islam yang ada Masya gitu. Allah. Oke, berarti aku sebagai orang awam nih, maksudnya nggak yang tahu banget nih soal karya tulis ilmiah Al-Qur'an. Berarti perbedaannya tuh satu pasti di landasan teorinya, yang mungkin Betul. kalau misalkan di karya tulis umum itu Iya. mungkin kita ngutip dari Jurnal. penelitian jurnal atau jurnal-jurnal terdahulu, mungkin kayak kalau misalnya di ekonomi nih, Iya. pernyataan dari Adam Smith atau Nah, teorinya dari David betul. Ricardo, dari Ekonom banget ini. ekonomi bangunan banyak teori. Kita kalau ngobrol ekonomi nyambung ya ini. Nyambung. Nah, kalau misalkan di karya tulis ilmiah Al-Qur'an itu ya pastinya hadis, paling banyak hadis ya, karena kan Banyak, banyak gitu. peraturan-peraturan yang di Spesifik lah, lebih betul, spesifik. lebih spesifik kayak gitu. Nah, tapi ada nggak sih kayak penelitian di lapangannya gitu? Di pembahasan tuh, sama pembahasan. Kalau sejauh ini karya tulis ilmiah itu kebanyakan lombanya itu berupa konseptual. Apa Jadi, tuh? Nah, ini nih guys ya. Jadi sedikit insight aja ya. Bahwa Banyak teknis soalnya tolong. karya tulis ilmiah itu ada 2 kategori atau 2 jenis. Yang pertama akademis, itu contohnya skripsi lah. Jadi itu memang ada risetnya mendalam gitu, dan itu tujuannya untuk mengetahui apakah sesuatu itu berpengaruh pada sesuatu yang lain atau variabelnya lah gitu. Variabel. Waduh. Tahu ini aku variabel. Nah itu, jadi itu yang akademis. Kalau yang konseptual itu kita berusaha menelaah fenomena permasalahan-permasalahan yang ada, baru kita kasih tawaran solusi yang dalam bentuk inovasi yang kreatif gitu. Jadi kita kayak merancang prototipe, program atau produk apa gitu yang bisa kita bilang itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang udah kita kaji gitu. Oh, jadi apa ya? Menemukan solusi dari permasalahan yang ada dalam perspektif Islam kayak gitu. Nah, kebanyakan itu lomba-lomba di karya tulis ilmiah kebanyakan sifatnya konseptual. Jadi kita justru penelitiannya itu setelahnya seharusnya. Biasanya kan kalau kita gitu. diikutin lomba kan menang tuh, dapat juara. Biasanya nanti hadiahnya itu bisa buat kita realisasi atau lebih dalam lagi gitu untuk penelitian lebih lanjut kayak gitu. Oh, kebalik gitu ya. Ya karena penelitian kan juga butuh dana kan. Iya sih. Tapi ini aku mau sharing juga nih. Aku kan juga alhamdulillahnya ini pernah ikut kayak iya, gak sih, tapi lebih suhuan beliau nih. Tapi bukan karya ilmiah Al-Qur'an, tapi juga dia semacam bisnis gitu. Tapi emang kalau misalnya teman-teman tahu P2MW kayak gitu, itu kan juga ada proposalnya juga. Jadi kita didanain dulu kayak gitu, terus baru ya kita emang udah realisasi gitu. Nah, jadi bedanya itu ya. Kalau buat realisasi kan butuh dana ya. Kan kalau dapat dana pribadi kan aduh Agak sulit sih. ya pikir lagi lah gitu. Aduh. Oke. Tadi udah mention lomba. Nah, boleh dong share pengalaman lombamu itu, Zuliman Ihsanuddin. Oke. Jadi ini
fun fact juga ya teman-teman. Jadi aku lomba itu jujur dari awal maba itu udah pernah nyoba kan. Kalau di FEB kan ada namanya Dekan Cup tuh. Iya, yang kemarin. Tapi yang dulu itu yang angkatan 2022 itu lebih ke konsepnya kayak PKM Dikti. Jadi kita cuma proposal gitu. Yang masuk itu diseleksi gitu. Iya, Dekan Cup itu kan. Dekan Cup itu udah alhamdulillah dapat juara juga kan di FEB, juara 3, terus tembus finalis LP2 PKM juga. Nah, itu jadi fun fact baru tahu guys. Itu jadi awal gerbang lah, wah kayaknya seru nih dunia kepenulisan, dunia kreativitas itu seru. Kelihatan sih. Nah, kelihatan. Tapi setelah itu nyoba lomba kan itu lingkupnya fakultas sama univ kan, kayak kecil banget lah, kayak kalau juara kan kayak kurang lah gitu, gengsinya kurang gitu. Ya udah akhirnya dari situ kita nyari-nyari lomba di univ-univ yang lingkupnya nasional gitu. Dan itu aku juga pernah mengalami fase nice try teman-teman gitu. Waduh. Jadi selama itu kurang lebih 1 tahun juga. Jadi awal aku maba kan 2022 sampai 2023 bulan Juli itu semua lomba dari range waktu itu nice try semua. Sumpah? Iya. Nice try semua. Tapi baru bener-bener pecah telur itu di bulan Julinya. Apa tuh? Ikut apa? Itu karya tulis ilmiah juga, tapi dia spesifik ke ekonomi Islam, tema besarnya gitu. Yang besarnya ekonomi Islam, tapi itu lingkupnya masih Jawa Timur. Gak apa-apa. Iya, masih provinsi gitu nih, kan. Bentar ya kayak. Ini masalahnya nih kalau orang udah lomba, at least dia udah di kabupaten menang, udah seneng banget nih. Ini Jawa Timur tapi. Iya, enggak kan. Waduh. Ya kalau kita merasa puas dengan pencapaian kan kita nggak berusaha lebih keras bener. gitu. Jadi ya itu tapi tetap bersyukur bahwasanya itu kan masa pecah telur pertama kan. Nah, dari situ belajar banget apa ya ibaratnya kita menemukan formula gitu. Ketika kita udah mencapai titik juara, otomatis kan kita tahu roadmapnya dari start 0 sampai ke juara itu. Nah, itu langsung kembangin tuh. Dan di waktu itu ada juga lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarain UB namanya LKTIN. Kalau yang sekarang Biswitch itu jadi internasional, tapi yang pas tahun 2023 itu sempat dengar ya. Masih nasional kan itu. Nah, itu juga ikut. Lombanya kan full online tuh, bikin video. Itu full online. Full online. Sekarang full online. Aku kira ada offline-nya gitu loh. Enggak ada. Kalau yang dari UB itu full online gitu. Dan waktu itu langsung disambung. Jadi waktu habis juara dari bulan Juli itu, terus pengumuman lagi bulan September yang LKTNUB itu dapat emas. Keren sih. Satu kalimat yang bisa kita ambil adalah kita jangan terlalu puas sama pencapaian kita. Betul. Karena jujur guys, ini aku mau sharing juga ya ke teman-teman, karena kalau misalkan kita tuh mudah puas sama pencapaian kita tuh kadang-kadang mudah lalai gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, udah motivasinya tuh kurang gitu. Jadi ya kita tuh harus selalu bersyukur dengan apa yang emang udah kita dapat, tapi juga jangan terlalu puas karena kita butuh namanya motivasi buat upgrade terus menjadi lebih baik. Gitu. Nah, di tahun 2023 ini juga lanjut, guys. Ini awal mulanya kenal KTIA nih. Kan tadi kan umum tuh, masih secara umum kan. Oh, yang emas tuh berarti umum? Umum, karena itu yang dinyelenggarain kan dari UB kan. Ya udahlah, abis ini skripsinya los. Amin. Timnas dulu. Allahumma. Oke, lanjut gimana tadi? Jadi waktu itu karena aku juga di SR kan akhirnya waktu itu di pembinaan di akhir-akhir periode pembinaan itu akhirnya kita bentuk tim buat lomba di karya tulis ilmiah. Waktu itu di Surabaya di UNER gitu. Nah, tapi cuma cukup puas dengan finalis aja. Kenapa tuh? Nah, alhamdulillah ya sampai. Itu. Maksudnya kita sudah sampai ke panggung finalis itulah, udah menyampaikan ide kita lah, at least gitu. Ya karena mungkin beberapa faktor lain yang sebenarnya kita juga nggak tahu ya apa penyebabnya, karena kita udah pede banget sebenarnya menganalisis wah kita kayaknya bisa nih 3 besar. Ternyata ya nice try lah gitu. Tapi ya udahlah biasa gitu kan. Nggak apa-apa, jiwa pemenang itu nggak selalu menjadi pemenang guys. Jiwa pemenang adalah dimana yang dia tuh bisa mensyukuri dan dia tuh bisa upgrade terus untuk menjadi lebih baik. Itu jiwa pemenang. Betul, mantap sekali. Tagline nanti di sini ya, tolong editor, biar kelihatan. Tapi itu udah terbalas kan? Oh iya. Udah. Jadi kemarin kan baru-baru ini kan kita juga ada event kan di SR kan GBK
Biar Brawijaya Quran itu. Aku saksi beliau nih melihat Nah, piala marmer semua guys. Is. Ceritakan. Itu jadi awal sebenarnya itu adalah pecah telur pertamaku untuk di bidang karya tulis ilmiah Al-Qur'an. Karena sebelumnya kan HTI umum kan. Ya, belum. Nah, yang Al-Qur'an ini belum pecah telur lah ibaratnya, masih 0 gitu. Nah, itu awalnya sebenarnya niatnya tuh mau di MTQ-UB kan, cuma kayak wah MTQ-UB tadi sih ngejar gengsinya kayak kurang gitu loh. Gak cuma gitu, masalahnya Anda couple-nya juga nih. Ini fun fact guys. Itu dia. Fun fact couple MTQB. Nah, jadi nggak bisa ikut lombanya itu. Ya menghormati yang lain dan ngasih lah yang lain lah biar berkembang juga. Jadi yang buat GBQ ini kemarin sebenarnya ada SR itu kan juga menghimpun kafilah juga kan. Nah itu kebetulan dari karya tulis ilmiah ini emang nggak dilimit pendaftarnya. Jadi ya udah siapa yang ada tim silahkan daftar gitu. Nggak apa-apa gitu. Gitu ya udah. Waktu itu kafilah dari UB yang dihimpun SR itu ada 5 kafilah termasuk dari timku sendiri. Dan timku itu benar-benar orang-orang yang newbie lah ibaratnya. Dia Berarti nggak pernah juara. Nggak pernah jual. Oh berarti tapi at least udah pernah. Udah tahu. Maksudnya waktu di SMA gitu kan kayak pernah tahu lah, tapi itu tadi masih belum terrealisasi juara lah ibaratnya gitu. Jadi masih newbie itu. Dan memang belum tahu terkait dunia ini karya tulis ilmiah Al-Qur'an yang spesifik Al-Qur'an itu benar-benar baru gitu. Nah, baru waktu itu ya udah kita fokus bikin karyanya dan sebagainya. Dan alhamdulillah dari prosesnya itu kita sebenarnya sempat pesimis nih. Aduh. Karena waktu pengumuman finalis itu kan ada 10. Nah, 10 itu berdasarkan ranking penilaian itu paper kita peringkat 6. Dari 10. Lah, peringkat 6 ngejar 1 tuh kayak wah, mustahil enggak ya gitu. Kayaknya effortnya harus tinggi banget lah ibaratnya gitu. Full effort lah. Iya, akhirnya 2 tim gue ini tak pressure. Gak apa-apa paper peringkat 6 tapi presentasi harus juara 1 gitu. Karena waktu itu juga di GBQ itu kan penilaiannya paling tinggi justru di sesi tanya jawab. Sama presentasi sama paper itu sama gitu. 30 40 buat tanya jawabnya, 40%. Gitu. Pembobotannya ya? Iya, pembobotannya. Jadi masih ada chance ya yang lebih besar karena ini kan cuma 30% papernya. Yang 70% masih di hari H di panggung finalis itu. Akhirnya udah kita latihan tuh hampir tiap hari kayaknya. Tiap malam sih. Jadi aku aku juga magang juga kan. Jadi sore sibuk ya. Pulang gitu. Udah habis maghrib habis sisa kumpul sama tim latihan bikin strategi buat presentasi, menyampaikan sesi tanya jawab. Itu pokoknya dibedah semua gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah waktu presentasi gimana caranya orang-orang baru ini dia nggak nervous gitu. Biasanya kan kayak aduh gimana nih gitu kan ngadepin juri, apalagi kita tampilnya tuh terakhir. Sumpah, itu diundi waktu itu. Iya, diundi pas TM gitu. Dan kita nomor 10 dari 10. Wah, itu kan udah posisi siang banget. Iya. Kita udah lihat orang-orang presentasi semua kan. Gak sengaja nge-pressure, bukan nge-pressure kayak aduh. Ya, orang-orang gini tapi amat kita ya? dapat pembanding sih gitu. Iya, orang-orang kayak gini nih. Dan Kita harus itu gimana? sesi tanya jawabnya kan kita bisa analisis kan. Oh, dari tim-tim lain yang ditanyain kebanyakan dari bagian ini gitu. Nah, itu jadi strategi kita juga. Waktu di backstage udah kita latihan kita kulik lagi pertanyaan-pertanyaan dari juri yang dilontarkan ke tim-tim lain. Dan alhamdulillah waktu itu memang bener aku kayak have fun aja sih. Jadi kayak enggak ayo kamu harus serius gini-gini, enggak. Jadi kayak tetap guyon gitu loh. Jadi mereka enggak sepaneng dan aku juga enggak terlalu terkesan mempressure mereka ketika hari ya. Jadi ya udahlah kita lakukan apa yang terbaik aja gitu. Dan waktu itu alhamdulillah presentasi lancar, tanya jawab lancar, dan waktu pengumuman alhamdulillah dapat 2 langsung. Wah, kategorinya langsung dapat 2, keren. Tapi itu emang definisi usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Siap. Keren guys, berarti udahlah ini jadi bekal buat kedepannya. Berarti ini nih, karena tadi udah ikut kayak berbagai lomba, otomatis pengalamannya udah banyak gitu. Nanti pengaruh ke jenjang selanjutnya ini udah kebayang nggak buat apa gitu? Pastinya buat skripsi sih. Betul sih. Ya kesana pasti arah outputnya kan kesana, karena kita sebagai mahasiswa kan nanti pasti dihadapkan ya dengan tugas akhir gitu kan. Dan itu memang sebenarnya basic dari karya tulis ilmiah ataupun karya tulis ilmiah Al-Qur'an pun juga
apa ya, ibaratnya makanan sehari-hari mahasiswa lah gitu. Karena mahasiswa kan kalau dia nggak kritis, kalau dia nggak suka mikir, dia nggak mencoba menyelesaikan permasalahan dengan solusi yang inovatif gitu dalam kelas misalkan waktu presentasi dan sebagainya, itu sebenarnya hal-hal basic yang udah kita lakukan juga. Di sini tuh lebih ke pengembangan yang sifatnya lebih kompetitif gitu, dengan kita membuat suatu karya yang menguji kreativitas kita lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang lain seperti itu. Betul. Oke, mungkin mungkin boleh minum dulu kalau misalkan mau minum, sok minum air boleh. Himalaya, pegunungan Himalaya, guys. Siap. Yes, siap. Oke, mungkin terakhir nih, mungkin bisa diringkas aja kesan-pesannya mungkin selama nih lomba, ataupun kesan-pesan di podcast ini boleh, atau sekaligus buat pesan teman-teman mungkin yang relate, yang sedang sekarang penelitian atau yang punya keinginan nih passion di penelitian, boleh disilahkan. Oke, jadi semua itu pasti ada prosesnya. Ketika kita mengalami tadi ya nice try, itu hal yang paling penting adalah sikap kita menghadapi kondisi tersebut. Bagaimana, apakah kita langsung down, wah enggak lagi dah, kayak udah nice try gitu. Berarti enggak bakat. Nah, terlalu cepat menyimpulkan. Biasanya orang tuh terlalu cepat menyimpulkan ketika dia gagal, kayaknya enggak bakat deh di sini gitu. Jadi dan itu harus dilawan, teman-teman. Jadi kayak ketika nice try dan itu memang baru awal, ya itu wajar, hal yang wajar gitu kita alami gitu. Jadi dan itu juga disupport ya dari pembinaan di SR juga, karena pembinaan tahun ini tuh agak berbeda. Jadi lebih praktisnya tuh lebih dapat, karena kita pembinaan ketika kemarin GBG itu benar-benar intensif dengan ada presentasi, breakdown sesi tanya jawab dan sebagainya. Itu salah satu yang mendukung juga adalah lingkungannya. Betul. Jadi ketika kita punya target, punya tujuan, punya impian gitu, yang pertama adalah kita nata niat dulu dari diri kita sendiri, bahwasanya kita harus fokus menggapai tujuan dan niat itu. Dan yang kedua, kita juga harus menemukan lingkungan yang sportif gitu. Jadi balance gitu antara motivasi internal diri kita sendiri dengan motivasi eksternalnya, kayak gitu. Sip, betul, harus saling balance. Nah, sip, betul gitu. Sip, mantep guys. Berarti kalau yang gue simpulin nih di podcast kita dari awal sampai akhir itu satu, guys. Selain prestasi adalah satu, kalian tuh jangan mudah menyerah dan pesimis sama passion diri kalian sendiri. Karena nih penyakitnya anak muda sekarang itu, mereka tuh kayak udah kena gagal satu kali, udah aku gak passion, udah gak mau lagi. Jadi jangan ya guys, karena hidup itu selalu naik turun dan itu harus dinikmati dan tetap semangat itu. Mungkin terakhir satu kata buat SR. Aduh, apa tuh? Langsung 1, 2, 3. Juara gitu. Karena beliau juara. Amin, semoga nanti SR melahirkan insan-insan cendekiawan Islami yang juara di berbagai pembinaan. Amin ya Allah, amin. Oke, thank you Kak Zulan yang udah hadir di podcast kita kali ini, berbagi banyak banget ilmu, apalagi di karya ilmiah Al-Quran yang ya aku sendiri juga baru tahu, mungkin teman-teman juga pastinya baru tahu gitu, apalagi maba gitu. Nah itu. Satu lagi guys, kalau kalian tertarik sama karya tulis ilmiah Al-Quran, join SR. Join pembinaan SR. Pembinaannya. Mana guys? Nah. Oke, mungkin sekian gitu aja podcast kali ini. Pokoknya pesan kesan aku itu jangan lupa tetap semangat ya, terus juga ya udahlah gitu aja, tadi udah banyak disampaikan sama Kak Zulun juga, banyak banget insight-insight yang masuk. Dan jangan lupa teman-teman follow Instagram dari @seniralijub, langsung aja nanti kepoin aja di IG-nya karena di situ banyak banget info-info menarik soal pembinaan. Kegiatan SR juga banyak, jadi kalian free ikut aja, feel free aja buat kalian ikut. Dan kalau misalkan kalian itu ada ide Kak, kayaknya bahas ini, aku pengen bahas ini, sok boleh spam DM di IG-nya IG @seniralijub ataupun komen di komentar di bawah ini. Mungkin gitu aja podcast kita kali ini guys, karena udah capek juga ya. Capek juga, jadi mungkin sekian aja dari aku, Reva selaku podcaster kali ini, dan Kak Zulan selaku narasumber kita kali ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa lagi guys.